Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena spill aib di sosial media jadi semakin marak. Rasanya, setiap kali buka Instagram, Twitter, atau TikTok, kita disuguhi cerita-cerita personal yang cukup membuat dahi berkerut. Mulai dari pengalaman having sex, kissing, cuddling, sampai urusan ranjang lainnya, semua diungkap tanpa ada rasa sungkan yang seharusnya jadi ranah privat, justru jadi konsumsi publik. Alih-alih merasa malu, banyak orang malah tampak bangga memamerkan aib mereka ke publik. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut terjadi? Fenomena spill aib di media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, hingga Facebook makin lazim. Seringkali, spill aib ini dilakukan dalam bentuk story time, thread, atau video yang dengan bangga diceritakan seolah-olah sebuah pencapaian. Hal pertama yang perlu dipertanyakan adalah motivasinya. Kenapa orang rela membeberkan aib pribadi di ruang publik yang bisa diakses jutaan orang? Di era digital saat ini, sosial media telah menjadi platform untuk mencari validasi. Dalam masyarakat yang semakin individualistis, banyak orang merasa kehilangan koneksi yang nyata dengan orang lain. Menurut Erich Fromm, seorang filsuf sosial, manusia modern mengalami apa yang disebut kesepian eksistensial yang diakibatkan karena industrialisasi dan kapitalisme. Mereka merasa hampa dan mencoba mengisi kekosongan itu dengan berbagai cara, salah satunya melalui validasi dari orang lain. Ketika mereka melakukan spill aib di media sosial, mereka tidak hanya mencari perhatian, tetapi juga pengakuan bahwa mereka eksis dan relevan. Di samping itu, media sosial menciptakan budaya oversharing yang memperlakukan privasi sebagai mata uang. Semakin berani seseorang mengungkapkan hal-hal pribadi, semakin tinggi pula potensi mereka untuk mendapatkan like, komen, dan share. Tiga hal yang menjadi gold standar dalam interaksi digital, yang tentu memunculkan exposure atau jangkauan audiens yang luas, sehingga itu menjadi perantara berbagai macam jalan untuk menghasilkan uang di era digital. Dengan kata lain, mengumbar aib menjadi strategi konten yang efektif untuk meningkatkan engagement, meskipun itu mengorbankan privasi dan martabat pribadi. Analisis selanjutnya adalah bagaimana media sosial telah menormalisasi hal-hal yang dulunya dianggap tabu. Berbicara tentang having sex, kissing, dan cuddling di ruang publik adalah sesuatu yang dulu bisa membawa konsekuensi negatif secara sosial. Namun kini, melalui kekuatan viralitas, hal-hal tersebut justru jadi sesuatu yang lumrah. Seorang sosiolog, Emil Durkheim, pernah berbicara tentang anomi, yakni kondisi di mana norma-norma sosial mengalami disintegrasi dan individu merasa kebingungan dengan apa yang benar atau salah. Dalam konteks spill aib, kita bisa melihat adanya tanda-tanda anomi di sini. Batasan antara yang boleh dan tidak boleh, yang pantas dan tidak pantas, semakin tidak jelas. Akibatnya, hal-hal yang seharusnya bersifat pribadi malah jadi komoditas publik yang dipertontonkan. Ini sejalan dengan perkembangan budaya cloud chasing. Banyak dari mereka yang spill aib di media sosial tidak hanya ingin cerita mereka diketahui, tapi juga berharap ini akan membuat mereka viral. Semakin kontroversial konten yang diunggah, semakin besar peluang mereka mendapatkan perhatian. Dan di dunia media sosial, sekali lagi, perhatian adalah mata uang yang paling berharga, atau biasanya disebut attention economy, di mana perhatian manusia dianggap sebagai komoditas yang berharga. Di sisi lain, ada juga yang merasa bangga dengan keberanian mereka mengungkapkan aib di depan publik. Beberapa dari mereka mungkin merasa bahwa mereka sedang mematahkan stigma sosial atau mendobrak norma tradisional. Namun apakah benar begitu, ataukah ini hanya krisis identitas yang sedang berkedok keberanian? Teori identitas sosial yang diperkenalkan oleh Henry Tajfel menyatakan bahwa identitas seseorang terbentuk dari bagaimana mereka dipandang oleh kelompok sosial mereka. Ketika seseorang merasa berani melakukan spill aib, mereka sebenarnya sedang membentuk citra diri yang sesuai dengan ekspektasi kelompok sosial yang mendukung mereka. Dalam kasus ini, media sosial telah menjadi cermin besar yang memproyeksikan bagaimana individu ingin dilihat oleh dunia, entah itu sebagai sosok pemberani yang berani bicara blak-blakan, atau seseorang yang lebih bebas dari batasan sosial. Namun, di balik kebanggaan itu ada krisis identitas yang lebih dalam. Mereka yang terus-menerus mengumbar aib sebenarnya sedang mencari pegangan atas siapa diri mereka yang sebenarnya. Mereka tidak benar-benar bangga atas tindakan mereka, melainkan merasa kosong tanpa pengakuan dari luar. Ini adalah sebuah bentuk krisis yang bukan tentang keterbukaan, tetapi lebih tentang kebingungan eksistensial, mencari-cari identitas yang sebenarnya rapuh di bawah lapisan filter sosial media. Analisis lain yang bisa digunakan sebagai dasar atas tindakan para spiller aib adalah kebebasan berekspresi.
Mereka merasa bahwa mereka berhak untuk berbagi apapun yang mereka inginkan di media sosial, termasuk hal-hal yang sangat pribadi, tapi disinilah letak paradoksnya. Jean Baudrillard, seorang filsuf dan teoretikus sosial asal Perancis, berpendapat segala sesuatu telah kehilangan esensinya dan hanya menjadi sebuah simulasi, bahwa apa yang ada di dunia maya itu seakan nyata, bahkan lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ini biasanya disebut hiperrealitas, dan Anda bisa menonton pembahasan tentang ini secara khusus pada video ini. Kebebasan berekspresi yang mereka yakini sebenarnya bukan kebebasan yang sesungguhnya, melainkan bentuk dari eksploitasi diri yang diakibatkan karena adanya hiperrealitas. Mereka tidak benar-benar mengendalikan narasi hidup mereka sendiri, tetapi justru dikuasai oleh algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak lagi murni sebagai hak individu, tetapi menjadi alat kapitalisme digital yang mengeksploitasi kehidupan pribadi demi keuntungan komersial. Seperti apa yang tadi kita telah sebut, attention economy. Semakin panas aib yang di-spill, semakin banyak orang yang tertarik, semakin besar pula potensi untuk mendatangkan uang. Meski ada banyak yang bangga melakukan spill aibnya di sosmed, bukan berarti semuanya berakhir bahagia. Banyak orang yang setelah viral karena spill aib justru menyesal. Efek viralitas seringkali tidak sesuai ekspektasi. Apa yang awalnya ingin dibagikan sebagai bentuk curhat atau sharing pengalaman malah jadi bumerang ketika dihadapi dengan kritikan, cemoohan, atau bahkan penghinaan dari netizen. Ada juga yang mengalami digital footprint atau jejak digital. Apa yang kita bagikan di sosial media akan selalu ada dan bisa diakses kapanpun oleh siapapun. Di masa depan, ketika seseorang sudah move on dari masa lalunya, konten aib yang dulu diunggah bisa saja diunggit lagi oleh orang lain dan menimbulkan masalah baru. Menurut kakak, sex before marriage itu penting nggak? Menurut gua penting sih menurut gua. Kenapa? Jadi, kenapa orang bangga spill aib di sosial media? Jawabannya kompleks dan terkait dengan banyak aspek. Tapi pada akhirnya kita perlu mengingat bahwa privasi adalah sesuatu yang sangat berharga. Meskipun sosial media bisa memberi kita panggung besar untuk berbagi, bukan berarti semua hal pantas untuk dipertontonkan. Spill aib mungkin memberi kepuasan sesaat, tapi efek jangka panjangnya bisa jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Setiap orang berhak untuk eksis di dunia digital, tapi ada batas-batas yang harus kita jaga. Dalam era di mana informasi pribadi mudah sekali tersebar, menjaga privasi sama pentingnya dengan menjaga harga diri. Mungkin kita perlu bertanya lagi pada diri sendiri, apakah semua hal layak untuk dibagikan sebelum akhirnya kita menekan tombol pause. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.